Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Farudin. Di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah algoritma dan struktur data yang mana dosen pengampu dari mata kuliah algoritma dan struktur data ini adalah Bapak Makmun Effendi, Eskom, Mkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe data, operator, dan variabel pada Python. Tipe data merupakan fondasi utama yang memungkinkan kita untuk memahami, mengelola, dan memanipulasi berbagai jenis informasi yang diolah oleh program komputer. Setiap jenis data memiliki sifat, aturan tertentu yang menginformasikan komputer tentang bagaimana data tersebut harus diperlakukan. Hal ini membantu komputer untuk memahami cara memori dialokasikan, bagaimana operasi matematika diterapkan, dan bagaimana data ditampilkan. Dalam tipe data ini, pada bahasa pemrograman seperti Python, setiap tipe data memiliki fitur dan metode yang spesifik yang dapat digunakan untuk memanipulasi. Dalam bahasa pemrograman Python, ada beberapa jenis tipe data yang memungkinkan kita untuk merepresentasikan berbagai jenis informasi. Setiap jenis tipe data memiliki karakteristik dan fungsionalitas yang unik untuk memungkinkan kita mengelola data dengan cara yang sesuai. Nah, beberapa tipe data yang tadi disebutkan itu ada di sini. Ada beberapa tipe data yang mesti kita ketahui. Pertama ada data string, tipe data untuk teks atau urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip, mau kutip 1 ataupun kutip 2. Kemudian data integer, tipe data untuk bilangan bulat. Kemudian ada float, tipe data untuk bilangan desimal. Ada boolean, tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true atau false. Atau biasa disebut ini operasi logika antara benar atau salah. Kemudian ada data list. Tipe data list digunakan untuk membuat kumpulan elemen yang dapat berisi campuran tipe data lainnya. Lalu tipe data tuple, hampir mirip dengan list, tetapi bersifat tidak dapat diubah. Mutlak berarti ini. Kemudian ada tipe data dictionary. Tipe data dict digunakan untuk membuat kamus atau daftar pasangan kunci nilai. Kemudian ada tipe dataset. Tipe dataset ini digunakan untuk membuat kumpulan elemen unik tanpa urutan tertentu. Kita lanjut ke operasi dan operasi dasar. Beberapa operasi-operasi. Ada banyak di sini, ada sekitar 6 atau 4. Pertama ada operator dan operasi dasar. Operasi dasar atau operator dalam Python adalah elemen penting yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi atau menghitung pada data. Kedua adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar. Contohnya yang biasa kita ketahui ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan pangkat. Jika penjumlahan dan pengurangan untuk simbolnya sama seperti biasanya, kemudian jika perkalian itu disimbolkan dengan seperti ini, gambar bintang ini, logo bintang. Pembagiannya oleh garis miring, modulus itu persen, sisa bagi hasilnya. Kemudian jika ada bintang 2 ini ada pangkat 2, pangkat 3. Lanjut ke operasi logika. Operasi logika digunakan untuk menggabungkan dan memanipulasi nilai kebenaran. Contohnya N. Kedua kondisi ini harus benar. Ada OR.
salah satu kondisi ini harus benar. Kemudian ada not, membalikan nilai kebenaran. Lanjut ke operasi perbandingan. Operasi perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil operasi ini adalah nilai kebenaran, true atau false. Contohnya, sama dengan. Itu jika ditulis simbol sama dengan 2, itu adalah sama dengan. Kemudian, jika ada sebutkan tidak sama dengan, maka simbolnya itu tanda seru dan sama dengan. Kurang dari itu dilambangkan dengan tanda panah ke kiri, lebih dari itu tanda panah ke kanan, kurang dari atau sama dengan itu tanda panah ke kiri dan sama dengan. Lebih dari atau sama dengan itu tanda panah ke kanan dan juga sama dengan. Kemudian ada operasi penugasan. Pada operasi penugasan ini digunakan untuk memberi nilai pada variabel. Contohnya sama dengan. Sama dengan itu memberi nilai. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan. Memberi nilainya berapa. Kemudian ada plus dan sama dengan. Artinya menambahkan dan memberi nilai. Ada min dan sama dengan. Artinya mengurangi dan memberi nilai. Ada tanda bintang dan sama dengan, artinya mengalihkan memberi nilai. Kemudian ada garis miring dan sama dengan, membagi dan memberi nilai. Dan juga ada persen, tanda persen dan sama dengan, artinya mengambil sisa hasil dibagi dan memberi nilai. Setelah kita mempelajari operasi penugasan, maka kita lanjut ke operasi bitwise. Pada operasi bitwise ini ada beberapa simbol, yaitu ada simbol dan n. Itu disimbolkan dengan yang seperti ini. Ini adalah simbol n. Nah, ini simbol n. Nah, ini simbol n. Kemudian bitwise or. Or itu atau. Disimbolkan dengan garis lurus di tengah. Jika XOR itu seperti tanda panah ke atas, kemudian bitwise not itu garis melengkung ya, garis lengkung. Kemudian jika geser ke kiri itu tanda panah ke kiri 2, geser ke kanan tanda panah ke kanan 2. Penggunaan variabel. Penggunaan variabel ini berguna sekali pada saat kita menggunakan Python atau kita sedang melakukan perkodingan. Di antara kegunaannya yaitu untuk menyimpan data, memberikan label pada data, kemudian mempermudah penggunaan dan pemeliharaan, memanajemen data, dan mengurangi redundansi kode. Maka setelah kita mempelajari semuanya, kita mengaplikasikan dari tipe data yang sudah kita ketahui tadi. Ada tipe data string, integer, float, dan boolean. Maka di sini kita akan langsung belajar untuk keempat tipe data tersebut dalam satu kali pencobaan. Kita buat contohnya ya. Python. Ini adalah umur saya adalah 25. Umur saya adalah 20. Ini adalah contoh dari bilangan integer, bilangan bulat. Kemudian ada nama. Nama saya adalah misalkan seperti itu ya. Itu merupakan tipe data string. Ini adalah tipe data string. Menyatakan
sebuah data ya. Kemudian ada tinggi. Tinggi saya ada di angka 1,75. Ini merupakan bilangan float. Bilangan float atau bilangan desimal. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa data tersebut adalah data benar atau Boolean. Student. True. Ini adalah tipe data Boolean. Nah, selanjutnya kita akan eksekusi. Kita coba eksekusi apakah hasilnya. Tapi sebelumnya kita deskripsikan dulu kodenya. Nama saya adalah nah ini nama, kemudian dan umur saya itu adalah Nah, kita coba eksekusi apakah hasilnya benar atau salah. Nama saya adalah Fahrudin dan umur saya adalah 20 tahun. Kita lanjutkan untuk menyempurnakan hasilnya. Hapus dulu ini. Umur saya 20 tahun, kemudian tinggi saya itu ada di tinggi dari 3 pernyataan tersebut. Data saya itu student. Kita coba eksekusi apakah hasilnya benar, apakah bisa ada hasilnya. Student di sini tidak bisa dipastikan. Jadi kita cukup sampai sini saja, cukup sampai di tingginya saja. Coba lagi eksekusi. Nah, nama saya adalah Fahmi Fahrudin dan umur saya 20 tahun. 20 tahun dan tinggi saya 175. Mungkin segitu saja untuk contoh dari tipe data ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.